dalam kitab Sunan Taufik kita sudah sampai kepada pembahasan tentang maksiat lisan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa min ma'asil lisani al-ghibatu wa hiya dhikruka akhaka al-muslima bima yakrah wa in kana fihi wan namimatu wa hiya naqlul qawli lil ifsad. Baik, pembahasan kita tentang kemaksiatan lisan. Ingat prinsipnya bahwa setiap anggota tubuh kita itu berpotensi untuk bermaksiat. Dan kita sudah membahas di beberapa pertemuan yang lalu tentang kemaksiatan perut, kemaksiatan mata, dan yang lainnya. Dan di kesempatan ini kita sempurnakan pembahasan tersebut dengan membahas kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan. Para ulama mengatakan bahwa yang namanya lisan itu saghirun jurmuhu kabirun jurmuhu. Bentuknya kecil, tapi kesalahannya, kriminalitasnya, maksiat yang mungkin muncul daripada lisan tersebut itu sangat besar. Bentuknya kecil lisan itu, tapi kesalahan yang terjadi yang disebabkan oleh lisan itu sungguh sangat besar dan mengerikan. Kemaksiatan yang terjadi juga kemaksiatan yang besar, yang mengerikan. Maka dari itu hendaknya kita semuanya menjaga lisan kita dari apapun bentuk kemaksiatan yang mungkin terjadi oleh lisan kita. Dan kita akan bahas nanti kemaksiatan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh lisan itu. Namun dalam hal menjaga lisan, para ulama membuat rambu-rambu, bahkan memberikan kita statement pernyataan yang penting sekali untuk kita ketahui dan kita ingat selalu. Apa itu? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu ada di dalam menjaga lisannya. Yang pengen selamat jaga lisan. Kebalikannya berarti yang pengen celaka bebaskan saja lisannya. Dan orang yang tidak menjaga lisannya mustahil dia akan selamat di dunia apalagi di akhirat. Mustahil. Maka lisan ini penting sekali. Maka sampai dikatakan atharatul aqdam ahwan min atharatil lisan. Terpelesetnya kaki itu jauh lebih ringan daripada terpelesetnya lidah, lisan kita ini. Sampai-sampai baginda Nabi dalam sebuah hadis menceritakan tentang
seseorang yang masuk neraka, yang di neraka tersebut dia diseret dari wajahnya. Ternyata orang tersebut adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Perhatikan, nggak bisa menjaga lisannya, sehingga dia harus tersungkur di neraka jahanam. Na'udzubillah. Bahkan dia harus diseret melalui wajahnya. Na'udzubillah. Lisan lagi aja. Dan tentu kita masih ingat bahwa ada seorang wanita yang dianggap wanita yang ahli ibadah karena hebat dalam sholatnya, hebat dalam puasanya, hebat dalam qiyamul lailnya. Tapi baginda Nabi mengecap wanita tersebut sebagai ahli neraka. Kenapa demikian? Jawabannya hanya satu. Karena wanita tadi itu dia punya lisannya nggak dijaga, suka ngomong nyelekit, ngomong yang nyakiti tetangganya. Tetangganya sakit hati, nggak terima. Akhirnya secara zahir nampaknya kelihatannya wanita itu ahli ibadah, tapi sebetulnya ibadahnya nggak berguna, nggak bisa menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Sampai-sampai baginda Nabi yang mengatakan innaha min ahli nar, wanita ini termasuk daripada ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerikannya lisan. Ini mengerikannya lisan. Bahkan seorang tetangga tidak disebut tetangga yang baik sebelum dia bisa jaga lisannya. Tetangga yang baik itu yang man ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya, kalau tetangganya merasa aman dari keisengannya, kejelekannya, diantaranya adalah keisengan kejelekan lisannya yang nggak bisa dijaga, baru jadi menjadi tetangga yang baik. Tapi kalau enggak, dia tetangga yang tidak baik. Ya Masya Allah. Jadi lisan ini sekali lagi bentuknya kecil tapi sangat berbahaya. Ini dalam hal yang negatif, dan dalam hal yang positifnya juga sama. Baca Quran menggunakan lisan, coba. Berapa pahala yang bisa didapat dengan menggunakan lisan itu? Masya Allah. Berzikir menggunakan lisan Allah. Bersolawat ya menggunakan lisan juga. Masya Allah. Dan menyenangkan hati orang lain bisa juga dengan menggunakan lisan. Jadi lisan ini punya dua sisi. Dua-duanya tajam. Untuk kebaikan dia sangat tajam, untuk keburukan juga dia sangat tajam. Dan untuk menyempurnakan kita agar kita sempurna dalam berbuat baik, maka kita perlu mengetahui yang buruk-buruk untuk kita hindari. Prinsipnya adalah man lam ya'rifi syarra yaqafi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka yang akan kita pelajari adalah keburukan-keburukan yang mungkin terjadi disebabkan oleh lisan kita. Maka mari kita ketahui keburukan tersebut untuk kita hindari agar kita selamat dan jadi orang baik. Jadi pribadi yang baik, seorang muslim yang baik, tetangga yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Ingat lisan. Ya Masya Allah, lisan. Baik, langsung saja. Al-ghibatu wa min ma'asil lisani al-ghibatu. Dan di antara kemaksiatan-kemaksiatan lisan adalah ghibah. Terjemahan simpelnya ghibah itu menggunjing. Gunjing itu apa? Wahya dzikruka akhakal muslima bima yakrah. Ngomongkan kejelekan saudara kita sesama muslim di belakangnya. Jadi di belakang dia, saudara kita yang diomongkan kejelekannya itu namanya ghibah. Kalau ngomongkannya di depannya, bisa masuk dalam kategori menghina, merendahkan dan seterusnya. Tapi di belakangnya itu jadi ghibah. Jadi menggunjing. Kadang-kadang mohon maaf,
kami pernah mendengar langsung saat kami menegur, sudahlah, ada sekelompok ibu-ibu ngomongkan sesuatu. Kebetulan ibu-ibu ini dekat dengan kami, sangat dekat. Kami ngomong, sudahlah, nggak usah diomongkan yang begitu. Jawabannya apa? Ya tapi kan bener kan, faktanya begitu. Nah, jadi faktanya begitu kok memang. Contoh misalkan ada tetangga yang kebetulan tetangga tersebut Allah uji. Ujiannya berupa dia mencaci maki orang, lisannya tadi itu nggak baik. Kemudian yang lainnya ngomongkan di belakang tetangga yang tadi itu, oh si anu itu orang yang suka mencaci maki, orangnya mulutnya jelek, orangnya ini judas dan seterusnya. Ngomongkan kejelekan. Kemudian ketika ditegur, ibu-ibu tadi mengatakan, tapi kan memang faktanya begitu. Justru saat kejelekan itu memang fakta yang ada pada diri orang yang kita gunjingkan itu, itulah namanya ghibah, gunjingan. Kalau kejelekannya ternyata bukan merupakan fakta, enggak ada dalam diri orang yang digunjingi tadi itu namanya fitnah, bohong, dusta. Jadi begitu. Menggunjing itu ya memang ngomongkan kejelekan yang terjadi pada diri orang yang digunjingi. Memang itulah gunjingan. Jadi awas, jangan ada alasan, kan faktanya memang begitu. Biarpun katanya faktanya tetap tidak boleh disebutkan. Gak boleh diobrolkan, gak boleh dibicarakan, gak boleh. Kalau tetap diobrolkan, diobrolkan, dibicarakan seterusnya, jadi bahan tongkrongan bahkan, Masya Allah. Nah itulah ya gunjingan yang sesungguhnya itu. Dan hati-hati, menggunjing itu bukan dosa kecil ya, dosa besar. Dan hati-hati, menggunjing itu adalah kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Kalau sampai yang digunjingi nggak memaafkan, ini berbahaya sekali. Nah makanya hati-hati, jangan dikira enteng menggunjing itu. Menggunjing itu dosanya dosa besar. Dia bisa menggugurkan amalan-amalan atau pahala-pahala amalan yang kita lakukan. Ini mengerikan, gunjingan ini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Di lain sisi, gunjingan ini kenapa dilarang dalam Islam? Artinya hikmah dibalik larangan menggunjing, karena Islam itu menjaga kecintaan terhadap sesama. Silahkan cek semua yang semua perbuatan yang mengakibatkan perpecahan, semua perbuatan yang mengakibatkan kebencian, semua perbuatan yang mengakibatkan tidak akur satu dengan yang lainnya, maka itu pasti diharamkan dalam Islam. Pasti. Termasuk menggunjing itu adalah perbuatan yang menjadi sebab seseorang menjadi benci pada orang lain, seseorang menjadi tidak senang pada orang lain, seseorang menjadi tidak lagi akur dengan yang lainnya. Kenapa? Yang karenanya kejelekan yang diobrolkan. Kejelekan yang diobrol. Padahal kalau ngomong kejelekan Pak Bu, Masya Allah, siapa sih di antara kita yang nggak punya kekurangan? Sampai saya para ulama mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akh. Yang mencari saudara tanpa kekurangan itu selama-lamanya tidak punya saudara. Herannya kok kita ini, lihat, kita ini kalau melihat kekurangan dalam diri orang lain, kok pengennya ngomentari aja itu. Tadi itu menggunjing itu, padahal itu dosa besar. Kalau mau ngomongkan sebetulnya yang ngomongkan kejelekan sendiri juga nggak habis-habisnya kok itu. Ya itulah manusia. Manusia itu memang peka terhadap aibnya orang lain, tapi tawar terhadap aib diri sendiri. Hanya kembali lagi kepada pembahasan kita. Ingat bahwa menggunjing itu maksiat besar dan berbahaya sekali. Ya. Dan jangan pernah beralasan kan memang faktanya begitu. Ya justru karena faktanya begitulah jadi gunjingan.
Kalau tidak menjadi fakta, berarti bohong, dusta, fitnah, masuknya ke situ nanti. Baik, semoga Allah menjaga lisan kita semuanya. Wan namimatu, dan namimah. Nah, ini kalau namimah itu adalah adu domba. Wahya naqlul qawli lil ifsad. Jadi meriwayatkan, menginformasikan sesuatu tapi tujuannya untuk menimbulkan perpecahan, permusuhan, kerusakan. Ini namanya namimah, adu domba. Lihat, itu yang kami sebutkan tadi. Apapun perbuatan yang mengakibatkan rusaknya rasa cinta, yang mengakibatkan adanya kebencian terhadap sesama, perpecahan dan seterusnya, pasti diharamkan dalam Islam. Ghibah, menggunjing, walaupun di belakang orangnya, karena ini bisa menimbulkan kebencian dan seterusnya, diharam. Adu domba, ini juga sama, di belakangnya bisa jadi, di belakang orang yang diadu domba, tapi diharamkan karena ini akan merusak kecintaan, merusak kebersamaan, merusak saling menghargai, merusak semua, merusak kebaikan-kebaikan itu. Padahal kalau kita pikir-pikir, orang kalau masih ada cinta terhadap sesama, sempit pun juga akan terasa luas. Tapi kalau tidak ada rasa cinta terhadap sesama, sudah nggak ada respek, sudah nggak ada namanya menghargai, menghormati, ya, luas pun juga akan terasa sempit, percaya. Dan mustahil orang yang di saat dia berada di tempat yang luas kemudian dia merasa sempit, kemudian dia jadi orang bahagia, mustahil. Jadi ujungnya Islam itu menjaga kebahagiaan tadi itu. Ya Allah, indahnya. Supaya senang kita, supaya bahagia, dijaga, supaya akur, jangan ribut, jangan saling membenci. Ya Allah, dijaga, dijaga sampai diharamkan jadi dosa besar itu. Namimah, adu domba. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, lan yadkhulul jannah aw la yadkhulul jannah namam, dalam riwayat Qattad, enggak akan masuk surga orang yang adu domba itu. Enggak akan masuk surga. Haram surga bagi orang yang mengadu domba. Adu domba. Kebalikannya, orang yang mengakurkan dua belah pihak yang bertikai, ini malah orang yang baik, namanya muslih. Kalau muslih, orang yang baik ini, seandainya dia terpaksa berbohong pun dimaafkan lah ya. Tapi yang adu domba, seandainya dia jujur apa adanya, tapi punya tujuan mengadu domba agar terjadi permusuhan, jujur, tapi agar terjadi permusuhan, apa yang terjadi? Tetap dosa, haram. Contoh ada Mang Ujang sama Mang Asep. Kami sering contohkan Mang Ujang, Mang Asep terus, karena orang Sunda ini. Ada Mang Ujang dengan Mang Asep. Mang Ujang ngomong ke pihak ketiga, itu Mang Asep jelek amat ya perbuatannya, begini begini begitu begini. Ini pihak ketiga ini menginformasikan kepada Mang Asep apa yang disampaikan oleh Mang Ujang apa adanya. Berarti kan dia jujur, karena menginformasikan apa adanya. Tapi apakah dengan jujur kemudian dia selamat daripada dosa mengadu domba? Enggak. Kalau dia dalam hatinya ada tujuan mengadu domba, atau bahkan tanpa tujuan, tapi dia sudah memprediksi ini akan menjadi fitnah, akan menjadi permusuhan kalau seandainya disampaikan, maka akan masuk dalam wilayah ngadu domba. Naudzubillah min dzalik. Makanya awas, jujur pun ada tempatnya. Lebih baik, kadang-kadang lebih baik diam daripada jujur itu. Si A ngomongkan si B, si C ngedenger nih. Kemudian si C ini Masya Allah, karena pengen dapat predikat ahli jujur, akhirnya nyampaikan omongannya si A kepada si B yang tadi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Permusuhan lah si A dengan si B. Itu namanya orang jujur yang keblinger. Diem kenapa? Diem. Nggak usah disampaikan, nggak usah. Kenapa? Akan terjadi permusuhan. Ya, ini begitu ya.
Wa tahrisyu min ghairi naqli qaulin. Nah, ini provokasi tanpa adanya statement. Jadi provokasi dilakukan tapi nggak ngomong. Walau bainal bahaim, walaupun itu dilakukan antara hewan dengan hewan. Awas, ada sebagian di daerah kita itu tradisi namanya adu bagong. Bukan bagong versus bagong, bagong versus gug gitu. Yang dilakukan apa? Mengadu. Pokoknya supaya ini terprovokasi, kemudian akhirnya dah haram. Haram, walaupun antar hewan. Ada misalkan kucing dengan kucing, diprovokasi kucing, ngadu sama. Ayam dengan ayam sama, nggak boleh, haram. Nggak boleh. Antara binatang dengan binatang saja nggak boleh, apalagi antara manusia dengan manusia lebih nggak boleh lagi. Biar berantem pokoknya, provokasi. Nggak usah omongan, nggak usah, pokoknya masya Allah. Apalagi kalau dengan omongan, nah lebih lagi. Ya, yang tahrish itu apa sih namanya? Tadi memotivasi, mendorong untuk nyakiti orang lain dengan cara tidak benar, yaitu provokasi untuk berantem, untuk ngadu dan seterusnya itu. Enggak boleh. Ya masya Allah. Wal kadhibu amdan, dan bohong secara sengaja. Bohong itu ada dua ya, ada sengaja, ada tidak sengaja. Bohong itu apa sih? Bohong itu adalah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan faktanya. Apakah setiap bohong itu adalah maksiat dan dosa? Jawabannya enggak. Bohong yang ada maksiatnya itu adalah bohong yang disengaja untuk bohong. Kami sering contohkan, kalau ada tetangga kita baru pulang dari pasar, kemudian kita nanya, "Bu, di pasar ada ikan tembang enggak?" Kata tetangga kita tadi itu enggak ada. Akhirnya kita penasaran, berangkat sendirilah ke pasar. Ada ternyata di pasar ikan tembang itu. Pertanyaannya, berarti si ibu tetangga kita tadi bohong. Iya memang bohong, tapi apakah dia maksiat dan dosa? Enggak. Kalau dia tidak sengaja, dia kan memang mencari tapi enggak ketemu. Kan kalau ada sesuatu dicari oleh satu orang enggak ketemu, normal, bisa jadi oleh orang lain ketemu. Makanya dalam pembahasan ilmu mantik agak detail ini, masalah la yajid dengan la yujad. Tidak menemukan dan enggak ketemu itu beda. Kalau enggak menemukan, saya yang enggak menemukan, orang lain mungkin menemukan. Tapi kalau enggak ada sama sekali, oh berarti siapapun yang mencari enggak ada. Jadi gitu. Biasanya kan kita kadang-kadang kalau pergi kemana lupa kunci. Kunci di mana? Dicari-cari, di mana kunci? Enggak ketemu, enggak ada. Pas dicari oleh orang lain ada. Nah itu, yang bagus gimana bahasanya? Enggak ketemu, enggak, saya tidak menemukan. Sudah gitu. Orang lain bisa menemukan. Jadi contoh tadi itu, memang si ibu tetangga kita itu bohong. Maksudnya bohong itu omongannya tidak sesuai dengan fakta, tapi dia tidak sengaja berbohong. Kalau begitu, itu bohong yang tidak ada dosanya. Dan normalnya kalau di kita yang disebut bohong itu biasanya yang disengaja. Di kita. Kamu bohong, maksudnya kamu sengaja berbohong, begitu. Tapi kalau menginformasikan tidak tepat, biasanya juga enggak disebut langsung dengan bohong. Nah, cuman yang penting kita tahu nih batasannya. Sengaja berbohong dosa, enggak sengaja enggak dosa. Wal yaminul kadzibatu, bersumpah yang bohong juga. Demi Allah padahal bohong. Oh ini ngeri, ini sudah sumpah dengan menggunakan nama Allah, ini khususnya mengerikan sekali. Ngeri sekali.
wajib taubat dan wajib kafarah. Tuh. Kafarah sumpah. Ngeri sekali. Awas, hati-hati nih sumpah-sumpah. Demi Allah ternyata bohong. Dosanya double itu, dan harus ada kafarah. Kafarah itu ada penggugurnya. Apa yang bisa menggugurkan? Nanti ada satu di antara tiga, milih saja. Memerdekakan budak, atau memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Kalau enggak mampu melakukan salah satu daripada tiga tadi itu, maka puasa 3 hari. Puasanya enggak wajib berturut-turut, enggak, atau berurutan, enggak wajib. Gitu. Ini kalau sudah sumpah menggunakan nama Allah itu, ini berbahaya. Kita lanjutkan. Wa alfadzul qadhafi wa hiya katsiratun, dan kata-kata yang qadzaf itu menuduh orang lain berzina. Na'udzubillah. Wa hasiluha kullu kalimatin tansubu insanan aw ahadan min qarabati ila zina. Fa hiya qadhfun liman nusiba az-zina ilayhi, imma sarihan mutlaqan wa imma kinayatan bayyinah. Wa yuhaddul qadhiful hurru 80 jadda wal raqiqu nisfaha. Yang namanya qadzaf atau tuduhan zina itu pokoknya kata-kata apapun yang diucapkan yang mengarah pada tuduhan zina, walaupun tidak mengatakan kamu berzina, walaupun begitu, tapi mengatakan ke anaknya ini anak haram. Waduh, berarti kan sudah nuduh zina orang tuanya kalau gitu. Haram. Atau ngomong itu anaknya nggak ada bapaknya, sudah ada. Terus ada qarina, ada indikator, ada petunjuk bahwa ternyata yang dimaksud oleh dia adalah orang tuanya zina. Nah, ini tuduhan-tuduhan yang awas, tuduhan-tuduhan yang jika tidak bisa membuktikan perzinaan tersebut, maka dicambuk 80 kali. Oh. Hati-hati nuduh-nuduh zina. Gosip-gosip, hati-hati itu gosip di mana-mana tuh. Hati-hati. Ada gosip begini begitu, enggak usah diikuti, enggak usah khawatir masuk ke wilayah ini. Baik. Masih ada beberapa lagi, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk